Sosialisasi upaya peningkatan produksi hasil pertanian hadir nanti dari Kabupaten, dari kelompok tani yang ada di Kecamatan Tegudo, juga dari kios pupuk dan pengecer pupuk yang ada di Kecamatan Tegudo. Kegiatan ini tidak dilaksanakan di kecamatan saja, kami putar-putar ke masing-masing desa begitu. Jadi awal saya tempatkan di kecamatan, setelah itu saya bergilir ke desa, sehingga Bapak Ibu Dewan bisa melihat suasana di masing-masing pedesaan di desa kami nantinya. Pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Tantri Bararoh SE MSI MAK. Kepada beliau dipersilakan, sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi hari ini kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama Pak Camat dan tim kami, Pak Rogi, Pak Dovik yang kami hormati, Pak Lurah, matur sembah nuwun, Pak Bisa, dan bapak-bapak semua yang hadir di sini. Dalam matur sembah nuwun sangat, mungkin panjenengan tadi menunggu nggih. Saya itu kemarin pinginnya juga nulis terkait dengan hasil pertanian kopi. Cuma terbangunkan saya dulu, kopi ini dari Dampit, tapi banyak pemasoknya dari Tirto Yudo. Nah, artinya apa? Bahwa Tirto Yudo itu sendiri harus punya brand. Jadi tidak numpang di Dampit. Kan asalnya banyak di sini. Nah, Tirto Yudo sendiri harus punya brand sendiri agar dikenal. Tapi kalau ada pasar tak apa. Kalau pasarnya Dampit tidak masalah. Tapi kopi ini kopi Tirto Yudo harus diunggulkan di sini, harus punya keunikan di sini. Kalau tidak, ya tetap aja nebeng, namanya tetap Dampit yang dapat nama. Sedangkan sini hanya pemasok saja, tapi hasilnya kan dari sini. Nah, inilah kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana Tirto Yudo ini juga punya brand sendiri. Untuk itu harus diciptakan brandnya. Sekarang monggo panjenengan berpikir bareng-bareng, karena semua yang ada kan Kapotan banyak. Terus setelah Kapotan apa lagi Pak Camat tadi? Kapotan, kios pupuk. Nah, sebelum saya ini berpanjang lebar tentang hasil pertanian, saya mau tanya sebetulnya harga pupuk ZA di sini itu berapa? Halo, pinten Pak? Pinten? HIT sampai di kios 110. 170 per kintal. Oh, 170 per kuintal.
Dari saya, bagaimana panjenengan mulai berpikir dan memikirkan Tirto Yudo itu biar dikenal tidak hanya lomba-lomba saja. Lomba memang penting, itu untuk mengukur. Tetapi tidak hanya sekedar lomba itu harus diwujudkan, harus diimplementasikan. Karena kebetulan basic saya ini memang bukan basic pertanian. Dokter saya ini dokter ilmu akuntansi, tapi saya ingin, karena saya ini adalah anak desa, anaknya petani. Yang jelas saya anaknya petani, minimal saya ini juga tahu tentang pertanian. Akan tetapi untuk masalah kopi saya serahkan ke panjenengan. Tinggal panjenengan, sekali lagi panjenengan harus bisa menciptakan brand image kopi dari Tirto Yudo. Tepuk tangan dong untuk Tirto Yudo. Semangat. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah pasca panen. Karena basic saya itu ekonomi, panjenengan saya ajak berpikir untuk ekonomis. Berarti tidak hanya memproduksi saja, tapi bagaimana nanti ke depan itu bisa berjalan. Artinya ya nanam, ya diproduksi, ya dipasarkan. Nanam dok, kalau pemasarannya numpuk tidak laku, tidak jalan, tidak bisa meningkatkan ekonominya panjenengan. Jadi sekarang di masa pandemi ini kita harus mengotak-atik pikiran kita agar tidak hanya kita itu dirundung masalah penyakit COVID saja, tapi kita harus berpikir bagaimana kita ini bisa lebih sejahtera lagi. Ketika kita berbicara tentang sejahtera, pikiran kita sudah harus ekonomi bahwa penanganan pasca panen dan pengelolaan produk pertanian, yaitu melalui apa di sini? Konservasi, upaya untuk mencegah kerusakan setelah lewat panen atau pasca panen, namanya pengawetan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu untuk merubah bentuk, rasa, warna, aroma sehingga siap untuk dikonsumsi. Jadi kalau pertanian kopi kan harus siap aromanya seperti apa. Walaupun saya ini bukan penikmat kopi, tapi kan minimal otak kita sudah harus untuk bisnis, tidak untuk konsumsi diri kita sendiri. Kalau untuk kesenangan diri kita sendiri, belum tentu orang lain senang. Tapi kalau kita berbicara bisnis, kita harus tahu selera masyarakat. Ini ilmu ekonominya. Kita harus tahu seleranya masyarakat. Sehingga masyarakat itu kalau kita memahami seleranya, kita bisa laku layak untuk menjual hasil-hasil produk pertaniannya panjenengan. Nah, sehingga kita di sini harus sudah memikirkan terkait dengan nih Pak, ketika kita ini sudah panen, yang harus dipikirkan yang ketiga adalah penurunan kualitas. Hasilnya pertama bagus, kedua kan perlu pengeringan, perlu pengemasan dan sebagainya. Ini harus kita pikirkan. Kalau hanya dijual mentahan saja kan harganya lebih murah. Akan tetapi kalau kita bisa mengelola sendiri dengan menggunakan teknologi, makanya kita jangan gaptek dengan teknologi, jangan silau dengan teknologi, jangan keder dengan teknologi. Tapi hari ini kita harus melek teknologi. Kalau tidak, kita akan ditinggal oleh kondisi yang ada. Nah, kalangan industri, masyarakat, dan konsumen di lapangan pun masih sangat kurang. Dan sementara ini kan hasil perkebunannya panjenengan kan masih berjalan sendiri-sendiri, gitu. Nah ini harus mulai hari ini harus kompak, harus mulai berpikir bagaimana mengembangkan kesejahteraan agar di desa Angkargate, Kecamatan Tirto Yudo. Kalau tidak, ya wis berjalan dewe-dewe, berjalan dewe-dewe. Nah
besok maju harus bersama-sama. Saya hanya bisa memotivasi panjenengan. Dan untuk itu harus para usaha tani di sini, sumber pendapatan petani itu makanya akan bisa yang bisa merubah sumber pendapatan panjenengan itu nggih panjenengan sendiri. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi panjenengan. Pemerintah memfasilitasi terus, tapi panjenengan tidak ada kemauan, ya sama saja dengan bohong. Jadi harus kedua belah pihak, dua-duanya pemerintah, masyarakat, dan pulau kalian panjenengan sedoyo, sehingga nantinya ke depan bisa bersaing dengan dunia luar. Kalau dapat tadi katanya Pak Camat bisa sampai internasional loh, kenapa Tirtoyudo tidak bisa? Kan gitu loh, padahal pemasoknya dari Tirtoyudo. Loh ini loh yang harus kita mulai berpikir agar nanti petani Tirtoyudo itu bisa berkelanjutan, bisa survive. Tidak hanya, oh kalau Pak Tani, saya kan hanya Pak Tani. Jadi itu sedih kadang-kadang kalau sudah kena warna dan lain sebagainya, hasil tanamannya kak waktu kalau pas kebetulan Pak Lurah kebetulan hari ini mendapatkan rezeki dari hasil lombok, gitu. Kebetulan mahal saya tanya tadi harganya 100 lebih. Ini kan rezeki, ya. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Bukan tidak mungkin apabila usaha tani kelapa ini dikelola secara profesional akan dapat memberikan kontribusi baik di panjenengan ini sendiri juga untuk masyarakatnya dan desa Kabupaten Malang dan keseluruhan Indonesia. Untuk itu kita mulai lagi yang ketiga, yaitu berpikir bagaimana mengembangkan usaha kelapa panjenengan agar tidak mubatil. Ya Bapak, kira-kira sanggup enggak? Alhamdulillah. Mungkin apa ada nanti itu peralatan yang canggih, karena kita hanya menghasilkan sekecil dulu. Ya, mungkin itu kita yang perlu kita tanyakan, nanti bisa dilakukan pamungkas. Nah, ini harapan saya tanyakan ke Ibu Tantri, apakah bisa mungkin di intern kantor Dewan Permusyawaratan Rakyat, mungkin kan butuh kopi juga Bu ini saat pada rapat dan sebagainya. Bisa enggak kita mengambil kopi dari kita untuk rapat di sana, misalnya seperti itu. Ini salah satu promosi juga Bu. Ini harapan saya seperti itu. Jadi secara intern dulu, mungkin dari ketua DPR, kemudian diketahui yang lain. Nah, ini mungkin akan menambah pasaran bagi kami. Rontok kendalanya, peralatan, terus sistemnya masih tradisional terkait dengan mau membuat bubuk kopi, cita rasanya memang ini harus diperhatikan. Kendala peralatan, nanti kan jenengan sudah sering mendapatkan pelatihan, dapat bantuan peralatan betul? Belum? Semua belum pernah mendapatkan bantuan peralatan? Oh, sebagian sudah ada. Jadi nanti Pak Dinas nanti mungkin bisa disampaikan ke Pak Budiar. Kebetulan kan mitra Pulau Niki Mbak Tantri Komisi 2 Keuangan dan Perekonomian. Kebetulan mitranya dengan Dinas Pertanian. Nanti kami juga akan menyampaikan khusus yang ada di Kecamatan Tirtoyudo, Desa Ambel Gading, nanti mungkin bisa dikomunikasikan betul nggih? Dan nanti Bapak kalau masalah kesulitan dengan itu juga dengan pemasaran, Pak Priati juga itu lewat media, nggih. Lewat media sekarang orang itu berkerumunan itu kan juga masih takut. Kalau sekarang dengan panjenengan menggunakan metode media sosial itu adalah metode yang paling jitu untuk saat ini. Pakai metode online, tapi harus dikemas bagus. Kalau jangan pakai, iya dong. Iya dong. Oh bagus lah. Tepuk tangan untuk Pak Tuki semua bagus. Saran itu berarti panjenengan nanti pengemasannya paling penting ya Pak. Pengemasan itu harus cantik, bagus, higienis, itu penting Pak.
Dan yang kedua, setelah itu panjenengan harus menggunakan pakai media sosial. Gunakan deh Pak Ronto, lek panjenengan boten saged pakai media sosial. Putrane nggih, Bu Tantri iki ngenyek aku kepikir gak iso.